Saat ini saya berada di Institut Pertanian Bogor. Tadi baru saja saya menyelesaikan kelas saya yang pertama di pagi. Akhirnya selesai kuliah, saya hadir di sini. Tentunya dalam Hari Pohon Sedunia, di mana memang ada komunitas khususnya yang sangat peduli di Institut Pertanian Bogor ini, yaitu adalah organisasi kemahasiswaan yang bernama Tree Grower Community, dan satu lagi adalah komunitas Pohon Inspirasi. Tapi sebelumnya saya berikan contoh, ini adalah bibit-bibit yang nantinya akan dibagikan kepada para mahasiswa yang mungkin lewat di Fakultas Pertanian di sini. Dan satu lagi nih pemirsa, bersejarah berdirinya Institut Pertanian Bogor pun ditandai dengan penanaman pohon pertama, yaitu pohon Soekarno yang letaknya sekitar 50 meter di belakang saya di balik Fakultas Pertanian ini. Nah, sekarang saya sudah bersama yaitu Panji dan juga Pak Ahmad Sidik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari TGC ya? Iya, betul. Kemudian dari Komunitas Pohon Inspirasi. Ya. Nah, saya lihat di sini banyak sekali bibit-bibit dan juga ada pohon di sana yang nantinya akan ditempel-tempel oleh pesan-pesan gitu ya. Iya, betul ya. Tapi kalau saya mau bicara dengan Mas Panji dulu nih sekarang, TGC, Tree Grower Community. Iya. Bagaimana sih aksi-aksi yang kalian lakukan khususnya di tahun ini? Untuk di tahun ini teman-teman Tree Grower Community mungkin Tree Grower Community itu kalau misalnya dibilang itu himpunan organisasi mahasiswanya silvikultur, budidaya kehutanan. Jadi di bawah Fakultas Kehutanan. Untuk saat ini pada tahun ini kita yang paling kita targetan goalnya identifikasi jenis pohon di IPB. Jadi ada berapa sih jenis pohon yang ada di IPB, terus jumlahnya, karena mungkin kan sekarang orang banyak yang nggak tahu sebenarnya pohon apa. Dari situ kita gali, kita beri nama kegiatan itu eksplorasi. Eksplorasi gitu. Jadi apa itu nama eksplorasi itu? Ekspedisi Flora dan Studi Ilmiah, ada singkatannya gitu. Nah, jadi TGC sendiri kan berdirinya 6 tahun sudah. Iya, sudah 6 tahun betul. Nah, selama 6 tahun kegiatan apa saja yang telah kalian lakukan dan terus dampaknya seperti apa di mahasiswa sendiri di sini? Kalau untuk kegiatannya dari awal kita berdiri itu kita lebih ke arah menanam. Kita pernah ada lakukan penanaman di daerah Toyota di salah satu perusahaan itu di Karawang. Terus kemudian kita telah menanamkan penanaman di daerah Das Ciliwung juga, Das Ciliwung. Dan yang paling banyaknya kita jumlahnya ada 4.000, itu mangrove yang kita kelola secara aktif sampai sekarang dari tahun 2010, itu ada di Muara Angke. Oke, tapi yang penting adalah dampaknya sekarang. Oh iya. Kepada mahasiswa di sekitar sini, ada nggak dampak yang terlihat konkretnya? Dampak yang terlihatnya mahasiswa di sini lebih mengenal pohon itu apa, yang pertama. Jadi nggak hanya sekedar sebagai peneduh aja, nggak hanya sekedar sebagai penahan rasa hujan ataupun panas, itu sebagai yang sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat, bisa buat obat segala macam, bisa kayunya segala macam, dan ada potensi lain yang memang ada di pohon yang seperti karbon yang mungkin sekarang jadi isu yang hangat kan dibicarakan kan di dunia kehutanan ataupun di iklim global seperti itu, Mas. Oke, sekarang Mas Ahmad Sidik dari komunitas Pohon Inspirasi. Bagaimana terbentuknya? Kok bisa sampai tercetus komunitas ini berdiri di kampus ini? Ya, ini sebenarnya dari aktivitas iseng saja. Di antara kesibukan kuliah, saya kemudian membuat grup Facebook yang isinya tentang cerita-cerita inspiratif dari pohon. Inspiratif dari pohon? Iya. Coba salah satunya apa yang inspiratif dari pohon? Contohnya akar pohon. Dia itu bekerja terus-menerus dari pagi, siang, malam, hingga paginya lagi. Dan menjadi penentu yang sangat utama dari pohon. Tanpa ada akar, dia tidak akan tumbuh. Namun uniknya, dia itu tersembunyi, tidak ingin memperlihatkan diri. Gitu ya. Itu membuktikan bahwa pohon itu memiliki sisi-sisi inspiratif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup. Iya. Oke, ini masih akan berbincang dengan Mas Ahmad Sidik dan juga Panji di sini. Dan kita lihat di belakang saya sudah beberapa mahasiswa sudah menempelkan pesan-pesannya. Saya bacakan salah satunya saja dulu. Mulai menanam pohon saat ini juga, satu pohon untuk selamatkan bumi. Karena memang pemirsa, setiap pohon pasti menyumbang oksigen sebesar 260 pon setiap tahunnya. Ya, catat itu. Nah, kita sekarang jeda pariwara, jangan kemana-mana, masih langsung dari Institut Pertanian Bogor. Tetaplah di 811 Show. Ya, kembali lagi di IPB, masih bicara soal Hari Pohon Sedunia. Dan seperti Anda lihat tadi di liputan sebelumnya, ada Hari Pohon Sedunia di India yang dirayakan dengan cara yaitu menghiasi pohon. Sementara di IPB sendiri, kita atau semua mahasiswa di sini akan dibagikan bibit-bibit ini. Dan ini adalah bibit pohon apa nih? Oh, namanya nama lokalnya damar. Damar. Pohon damar. Nama ilmiahnya Agathis damara. Agathis damara. Coba kita bagikan satu aja dulu ke Mas. Boleh. Ayo, Mbak. Ini Mbak, mau silakan. Nah, ini dia. Dalam rangka hari pohon,
Ditungguin tumbuh. Ditungguin. Tungguin tapi ya. Dirawat. Dirawat ya Mbak ya. Terima kasih. Oke. Nah, Mas Sidik, tadi kan soal filosofi pohon tadi kan ya. Bicara soal akar. Nah, kemudian akhirnya berkembang menjadi komunitas yang serius akhirnya sekarang. Iya. Kok bisa? Iya, ini dari saya menyentuh hati anggota-anggota di Facebook itu. Kemudian ternyata mereka tergerak. Apa nih aksi nyata kita di lapangan kalau setelah baca-baca ini. Akhirnya saya ajak mereka untuk kegiatan peringatan Hari Pohon ini sudah 2 tahun yang lalu, dan mereka banyak menyumbangkan dana, lalu datang hadir untuk membeli bibit, membagi-bagi, lalu juga mengedukasi masyarakat dari anak kecil sampai dewasa. Oke, berarti bermanfaat berarti ya komunitas ini akhirnya bekerja sama juga dengan TGC gitu ya. Coba nih pemirsa kita lihat ya pada, yuk kita ikut. Coba Mbaknya nulis apa sih? Coba tulisannya apa nih? Lu kok malu? Nggak boleh lihat. Stop penebangan liar. Dan ini Mbak siapa namanya? Wuri. Oke, Mbak Wuri nanti akan langsung memasak itu. Coba ini yang ini. Coba kalau pohon kan bisa tumbang, kena angin kencang. Terus? Gua tuh pengen ada mesin yang bisa nyerap karbon. panjang. Karbon bisa ngeluarin. Jadi nggak usah ada pohon-pohon lagi gitu kan. Oh, justru alternatif lain gitu ya berarti ya. Bisa. Oke, bisa. Udah diketawain teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini udah kegiatan yang sudah berjalan gitu ya. Dan nanti rencananya akan dibagikan ke rumahnya masing-masing begitu ya, Panji ya. Jadi tiap mahasiswa mungkin ada kosannya, kontrakannya. Dari situ nanti yang ambil bibit kita coba data, kita hubungi lagi setelah mereka tanam, bisa upload tuh kita di Facebook, jaring sosial media. Nih bukti saya sudah menanam gitu. Entah di grup kami atau apa. Jadi bibit ini nggak kebuang sia-sia gitu. Kita nggak hanya membagikannya cuma seremonial semata, tapi tetap kita pantau siapa yang mengambil, terus nomor teleponnya berapa. Jadi dipantau ya. Iya. Bagus, karena inti dari menanam itu adalah perawatan gitu. Bukan hanya asal mengambil bibit saja ya. Dan dari komunitas pohon inspiratif ini juga akan memantau itu juga atau tidak? Iya, kami punya desa percontohan di sini yang sudah kita bantu sebanyak 2.100 bibit di desa lingkar kampus. Dan ternyata mereka memang membutuhkan bantuan bibit dari masyarakat sekitar. Karena ada bibit-bibit yang secara ekonomis sangat bernilai ekonomis tinggi seperti sengon, jabon. Dan kita pantau setiap 3 bulan. Kalau itu kita kasih bantuan untuk beli pupuk, merawat. Nah, kalau kita lihat di sini bibit kan banyak. Iya, jenisnya apa saja nih, Panji? Jenisnya kalau ini kebetulan ada 2 baru yang kita coba bagikan. Yang tadi mungkin yang pertama ini Agathis damara. Iya, damar ya. Damar ini biasa juga tumbuh di permukaan agak tinggi dia. Kalau ini dominan di pegunungan tapi pegunungan menengah. Kemudian ada Tanjung. Ini Tanjung ini biasanya pohon peneduh dia. Pohon peneduh dengan dahan dan rantingnya itu menyebar luas. Kalau misal damar punya perawakan pohonnya itu lurus tinggi ke atas gitu. Jadi damar dan Tanjung tahun ini. Kedepannya ada rencana katanya buat buku ya, Panji ya? Terakhir saja pertanyaan ya. Apa tuh? Buku yang hasil yang tadi kita bilang di awal tadi identifikasi jenis pohon yang di IPB. Rencananya Desember nanti besok. Itu buku Fieldgate. Fieldgate itu adalah pengenalan jenis. Baik. Tampaknya waktu sudah habis. Panji, sukses terus. Terima kasih sudah bisa mengundang kami di sini. Sama Sidik, terima kasih. Terima kasih juga untuk IPB yang telah mengundang kami di sini dan juga coba Mbaknya tulisnya apa? Saya boleh lihat ya. Satu lagi dilihat. Stop illegal logging, save the earth, go green, stop pollution. Dari siapa itu? Novade. Agribisnis 47. Agribisnis 47. Oke, demikianlah langsung dari IPB di Fakultas Pertanian Bogor dan juga kami akan kembalikan ke Marisan Prabu untuk sementara waktu. Edi Labenshow akan segera kembali.